saja? Penuh sukacita? Melimpah dengan berkat? Puji Tuhan, saudara yang kasih. Renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini yaitu perjalanan iman pahit menjadi manis. Saudara yang kasih, perjalanan iman Kristen di dunia ini sampai kita pulang ke sorga. Saudara yang kasih, ke tanah perjanjian yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kasih, jalannya tidak mulus. Saudara yang kasih, atau tanah perjanjian dalam konteks sejarah umat Israel penuh dengan tantangan, melewati jalan-jalan yang terjal, panas, tandus, kering, yang benar-benar menyiksa keinginan daging. Itulah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saudara yang kasih, boleh jadi mungkin kita dalam menuju tanah Kanaan sebagaimana yang Tuhan janjikan, perjalanan iman kita tidak mulus, tidak lancar. Saudaraku yang kasih, ada jalan yang terjal, panas, tandus, kering, penuh dengan pergumulan. Saudaraku yang kekasih, biarlah itu terjadi. Yang pasti iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kita mundur. Amin. Banyak iman Kristen yang akhirnya gugur, saudaraku, karena tidak saudara yang kasih, tidak melaluinya dengan baik, tidak bertahan, tidak berjuang, gugur, saudaraku, di tengah perjalanan. Bahkan sudah mau sampai pun kadang-kadang, saudara yang kasih, gugur imannya. Saudara yang kasih, kita belajar dari bangsa Israel ini supaya iman kita tidak gugur. Amin. Mari kita baca Keluaran 15 ayat yang ke-19 sampai ayat 27, berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap sampai ayat 27. Sudah dapat? Demikianlah firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya, tetapi semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dan laut Beral. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak dapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersujud-sujudlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Maka Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan benar di matanya, masa mengenai kepada perintah-perintahnya, dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadanya kemanapun yang telah dilimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Bangsa Israel baru saja melewati, saudara, pertaruhan nyawa yang sangat hebat dan menegangkan.
Saudaraku, bagaimana tidak, di belakang mereka Firaun dan di depan mereka, saudara yang kekasih, laut teberau. Mereka dalam keadaan sulit, sangat terjepit. Keadaan mereka, saudaraku, tidak banyak pilihan. Firaun dan pasukan berkudanya di belakang mengejar, saudaraku yang kekasih, sementara di depan lautan, saudara yang kekasih, di mana mereka terjepit seakan tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan keluar. Di dalam benak mereka hanya dua kemungkinan: mati di tangan Firaun atau mati tenggelam di laut teberau. Sebuah keadaan yang tidak mudah. Amin. Kadang kita mungkin pernah mengalaminya. Saudaraku, tidak banyak pilihan, keadaan terjepit, nggak tahu lagi apa yang mau kita buat. Panik, takut, saudara yang kekasih. Kadang-kadang kita menjadi stres menghadapi persoalan kita, saudara yang kekasih. Namun di luar dugaan, saudaraku, kemampuan mereka untuk mengatasi masalah tersebut, di luar dugaan mereka, Tuhan bekerja sempurna. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Saat jalan tertutup, Tuhan buka jalan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, pertolongan Tuhan tidak terlambat, dan tidak ada yang dapat menghambat. Amin. Tidak terlambat pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan kepada kita tidak ada yang bisa menghambatnya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Saudara yang kasih, Firaun dan seluruh pasukannya mati tenggelam. Kejadian tersebut sontak disambut dengan sukacita dan sorak-sorai oleh bangsa Israel, dan mereka menyanyikan lagu kemenangan di hadapan Tuhan. Miriam memimpin pujian itu, saudaraku. Mari kita memuji Tuhan, Dia tinggi luhur, katanya. Saudaraku, mereka bernyanyi, mereka bersukacita karena keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Haleluya. Namun, ini dia. Namun, saudaraku, setelah 3 hari puji-pujian yang mereka naikkan, setelah 3 hari, saudaraku yang kasih, mereka menaikkan pujian, sukacita, penuh dengan kemenangan, berubah. Begitu cepatnya mereka berubah menjadi sungut-sungut. Kalau kita sudah melihat mujizat Tuhan, teruslah percaya. Amin, saudaraku. Teruslah memuji Tuhan. Jangan berubah menjadi sungut-sungut. Sungut-sungut karena sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam diri kita. Saudara yang kasih, hal ini menjadi peringatan yang sangat serius buat kita semua orang percaya. Mulut yang kita miliki sanggup untuk memuji Tuhan, namun dengan mulut yang sama juga dalam sekejap bisa menyangkal Tuhan, bisa menyakiti hati Tuhan. Saudara, bisa merendahkan Tuhan, bisa melecehkan Tuhan. Hati-hati. Haleluya. Mulut yang sama, mulut kita ini, saudaraku, memuji Tuhan. Bisa juga mulut kita ini menyangkal Tuhan, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan. Saudara yang kekasih, oleh karena pergumulan hidup kita, jangan mudah untuk menyerah. Haleluya. Jika kita membaca dalam Ulangan 29 ayat 5 tadi, saudaraku, dikatakan 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun penuh dengan mujizat dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Saudaraku, dalam hidup kita, mulai dari lahir baru sampai dengan sekarang ini, banyak mujizat kita terima. Haleluya. Saudara, bangsa Israel, saudara yang kasih, ya walaupun mereka melalui padang gurun yang sulit, yang panas, saudara yang kasih, namun bangsa Israel banyak mengalami mujizat Tuhan. Amin. Bayangkan, saudaraku, pakaian mereka tidak rusak, 40 tahun tidak rusak. Haleluya. Apalagi dikatakan, saudara yang kasih, kasutnya, sepatunya, sandalnya tidak menjadi rusak.
Berarti saudaraku yang kekasih, luar biasa ini. 40 tahun. Kalau anak-anak, saudaraku pakai sandal, 40 tahun kemudian gak ganti-ganti sandalnya. Berarti anaknya bertumbuh, sandalnya juga bertambah besar. Betul ya? Gak ada tukang jahit sepatu, gak ada pasyagian di sana. Amin. Gak ada. Mau jahit sepatu, mau beli sepatu, toko sepatu, gak ada. Saudara yang kasih, mereka buat untuk anak-anak sampai 40 tahun, tidak ganti-ganti. Begitulah dahsyatnya, tidak rusak. Saudaraku, ini satu mukjizat yang luar biasa. Pakaian mereka juga tidak rusak. Dari pakaian anak-anak sampai pakaian orang dewasa, mereka bertumbuh menjadi besar, pakaiannya pun bertambah besar. Haleluya. Kalau bapak kami dulu sekolah, waktu masih kecil, beli baju yang besar, supaya nanti kalau kami besar, kami nggak beli baju baru lagi. Tetapi itu 5 tahun, 10 tahun. Itu zaman bapak-bapak kita dulu. Saudara, bangsa Israel luar biasa, diberkati Tuhan dalam perjalanan iman mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Dari ayat ini dapat kita mengerti, kalau pakaian dan kasut yang mereka gunakan setiap hari pun tidak rusak selama 40 tahun, maka jikalau tidak minum dan tidak makan pun, sebenarnya Tuhan sanggup memelihara mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Amin. Saudara yang kasih, yang seperti inilah yang tidak mereka dapatkan. Mereka mudah sekali menyerah, mudah sekali saudara yang kasih bersungut-sungut, mudah sekali mandele. Jangan mudah mandele, jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah menyerah. Amin. Namun tetap akhirnya bangsa Israel diberi Tuhan makan daging dan roti setiap harinya sesuai dengan permintaan mereka. Saudara yang kasih, Tuhan berikan juga daging, diberikan Tuhan juga roti, diberikan Tuhan juga minum. Saudara yang kekasih, tetapi bangsa Israel ini kadang-kadang tak sabar. Bilang sama temannya, sabarlah menanti janji Tuhan. Haleluya. Sabar menunggu. Jadi kita melihat masalah bangsa Israel sebetulnya bukan masalah kehausan dan kelaparan. Mereka mati satu persatu bergelimpangan di padang gurun, saudaraku, karena saudaraku yang kekasih, ketidakpercayaan mereka, karena kebimbangan hati mereka. Amin. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah tidak percaya, jangan pernah menyangkal Tuhan. Amin. Bilang lagi sama temannya, jangan pernah bimbang akan janji Tuhan. Haleluya. Kita melihat cerita-cerita selanjutnya, saudaraku, bagaimana menyedihkan kondisi Israel yang terus mencobai dan menyakiti hati Tuhan. Sekalipun mereka telah melihat semua mujizat yang begitu nyata, namun mereka tetap menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak percaya, mereka bersungut-sungut, mereka menuntut. Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita ini, biarlah kita belajar dari bangsa Israel ini. Saudara yang kekasih, apapun yang belum jadi dalam hidup kita, kita belajar untuk sabar, untuk menanti dengan saudara sabar janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kekasih, sesampainya di Mara, dalam perjalanan mereka sesampainya di Mara, mereka sangat kecewa. Saudara yang kekasih, air tersebut sama sekali tidak dapat diminum karena rasanya pahit. Kenyataannya sungguh tidak sesuai dengan impian. Mereka mau sampai di Mara, mereka bisa minum, saudaraku, mereka bisa melepaskan dahaga. Tapi sampainya di Mara, mereka kecewa. Ada air tapi airnya pahit, gak bisa diminum. Saudaraku, coba kalau kita minum asam, gak terminum air asam itu.
Saudaraku yang kasih, ini bukan hanya asam tapi pahit. Kalau kita makan obat saja pahit, gak suka kita. Saudaraku, rasanya air di Marah ini pahit. Itulah yang membuat bangsa Israel, saudaraku yang kasih, rasanya, oh saudaraku yang kekasih, rasanya gak ada lagi harapan untuk hidup. Matilah ini di padang gurun. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, bukan hanya airnya yang terasa pahit, tetapi hati mereka juga menjadi pahit. Hati mereka menjadi pahit kepada Tuhan. Hati mereka menjadi pahit terlebih kepada Musa. Saudaraku, dalam kondisi yang pahit, mereka tidak dapat memahami Musa, sekaligus tidak bisa memahami Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku yang kekasih, gak bisa mereka terima. Saudaraku, bagaimana Tuhan menyuruh mereka berjalan, saudaraku, menuju tanah Kanaan, tapi sampai di Marah, bukannya pemeliharaan Tuhan yang datang, malah air yang pahit datang, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Seketika itu juga mereka bersungut-sungut. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, sesuatu yang buruk, saudaraku, terjadi dalam hidup kita. Kadang kita membuat hari kita pahit, tidak bisa terima, tidak bisa menerima Tuhan. Kenapa ini datang kepadaku Tuhan? Kenapa sesuatu yang buruk datang kepadaku? Gak bisa diterima. Oh anak-anak Tuhan, sesuatu yang pahit. Kita belajar dari bangsa Israel, jangan biarkan hati yang pahit itu. Amin. Haleluya. Biarlah cukup bangsa Israel, saudaraku, yang mengalami hati yang pahit. Hati kita tetaplah, saudaraku, menerima Tuhan dalam hidup kita, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Bagi orang percaya, masalah bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah. Amin, saudaraku. Masalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal satu proses untuk satu janji Tuhan yang indah. Percaya? Yakin? Tidak bimbang? Percaya sepenuhnya? Oleh karena itu, saudara yang kekasih, apapun yang kita alami sekarang, kesulitan hidup kita di tengah pandemi ini, saudara yang kekasih, biarlah hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, di situasi di Marah menguji beberapa hal dari bangsa Israel. Saudara yang kasih, bangsa Israel diuji beberapa, saudaraku, hal di Marah ini, saudara yang kasih. Dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Tuhan menguji bangsa Israel. Yang pertama sekali Tuhan melihat, saudaraku, fokus mereka. Amin. Haleluya. Ketika pengharapan mereka terhempas, hati orang Israel yang sesungguhnya terungkap. Kita jadi tahu, saudaraku yang kekasih, ketika pengharapan bangsa Israel tidak tercapai, ketika keinginan kita tidak cocok dengan rencana kita, saudaraku, di situ akan kelihatan siapa kita. Amin. Saudaraku, apakah kita, oh saudaraku yang kasih, benar-benar tetap percaya kepada Tuhan, atau seperti bangsa Israel bersungguh-sungguh dalam keadaan terjepit, saudaraku yang kasih, dan kehausan, mereka tidak dapat berlalu, mereka tidak terlalu berpikir tentang Tuhan. Dalam keadaan terjepit, mereka tidak lagi berpikir tentang Tuhan, bahkan tidak terpikir lagi tentang Musa. Amin, saudaraku. Mereka hanya berpikir tentang kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan mereka, keinginan mereka, rencana mereka. Saudara yang kasih, mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan. Mereka tidak, saudara yang kasih, percaya kepada Musa. Saudara yang kasih, biarlah dalam hidup kita, saudara yang kasih, tetap percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel yang tadinya percaya kepada Musa, sekarang mereka tidak, saudara, percaya lagi.
Gak bisa membuat mujizat lagi. Pahit air di Mara itu. Saudara yang kasih, menyesal mereka. Karena selama ini fokus mereka hanya Musa saja. Musa membuat mujizat. Ikut Musa enak. Dalam perjalanan, saudaraku, ada mujizat. Kali ini di Mara, saudara yang kasih, mereka menjumpai air itu pahit rasanya. Haleluya. Jadi saudaraku, pelajaran kepada kita, jangan fokus kepada berkat-berkat terus. Fokuslah kepada Tuhan. Bilang sama temannya, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada berkat saja. Haleluya. Saudaraku, bangsa Israel ini, saudaraku, kita lihat ketika persoalan datang, mereka pupus imannya, tidak fokus kepada Tuhan. Saudara yang kasih, tidak percaya kepada Tuhan. Yang selama ini, saudaraku, semuanya disediakan. Makan mana disediakan, daging disediakan. Saudara yang kasih, air disediakan. Saudaraku, udah terlalu nikmat. Lalu ketika mereka jumpa dengan persoalan, mereka, saudaraku yang kekasih, menyakiti hati Tuhan. Rasa kagum bangsa itu kepada Musa dipengaruhi karena kepemimpinannya yang ditandai oleh berbagai mujizat. Mereka kagum kepada Musa, bukan kepada Tuhan. Itu merupakan satu kesalahan yang besar. Amin. Boleh jadi Tuhan sengaja air itu menjadi pahit supaya mereka tidak berfokus kepada Musa. Amin. Haleluya. Saudaraku, kadang kesulitan datang, boleh jadi kesusahan itu datang, saudaraku, supaya kita tidak berfokus kepada berkat, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Namun kekaguman mereka berubah menjadi sungut-sungut yang menyakitkan. Sama halnya dengan kebanyakan orang Kristen masa kini. Saat berada dalam situasi sulit, kebutuhan seakan telah menjepit, pikiran mereka kacau, saudaraku, sehingga tidak lagi memfokuskan diri kepada Tuhan. Lalu dengan mudah tergoda untuk mempersalahkan Tuhan, dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan tidak mempercayainya. Ini merupakan satu kesalahan besar bagi anak-anak Tuhan. Amin. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesulitan, mudah bagi kita untuk menyangkal Tuhan. Saudara yang kasih, ini kesalahan besar bagi kita kalau kita, saudara yang kasih, begitu lekas meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada janji Tuhan. Haleluya. Tetap fokus kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang Tuhan menuntun kita step by step dalam perjalanan iman yang sulit, bahkan berada dalam lorong yang gelap. Namun kunci dari semua perjalanan itu ialah dibutuhkan ketaatan dan penyerahan total. Coba katakan, saya harus taat. Saya harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Memang kita harus mengerjakan semua hal yang bisa kita kerjakan, namun selebihnya kita harus tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Amin. Jadi fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, jalan-jalan kita. Jangan. Percayalah, belajarlah percaya kepada Tuhan dan kepada janji-janji Tuhan. Nah, saudaraku, apalagi pelajaran yang kita dapat dari situasi di Mara? Saudaraku yang kasih, di mana Tuhan menguji bangsa Israel. Saudaraku yang kasih, fokus mereka berubah. Biarlah fokus kita tidak berubah kepada Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat menguji atau mencoba iman mereka. Kalimat mencoba dikatakan
Di ayat 25b, di sanalah diberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Kalau sekolah pun ada ujiannya. Dunia sekuler ini, supaya naik tingkat, naik level, supaya bertumbuh, saudara yang kekasih, tahu di mana kemampuan kita. Secara rohani boleh jadi Tuhan mencoba bangsa Israel ini. Tuhan menguji bangsa Israel. Haleluya, saudaraku. Adakah iman Kristen dapat bertumbuh tanpa melalui kesulitan? Tidak bisa, harus ada ujiannya, harus naik tingkat. Tidak bayi terus. Coba katakan, saya tidak bayi terus. Saya tidak bayi rohani. Saya harus dewasa. Amin. Harus bertumbuh. Banyak orang Kristen beranggapan, jikalau hidup kita kaya, jikalau hidup kita sehat, bisnis kita lancar, pasti aku akan semakin mencintai Tuhan. Ini adalah kalimat-kalimat yang membius. Apa, saudaraku? Ini adalah kalimat yang membius diri sendiri ke dalam impian yang kosong, dalam kebohongan. Saudara yang kekasih, malah dalam kesulitan, dalam kesusahan, kalau kita bertahan dan berjuang, kita akan semakin dewasa dan meningkat. Kalau kita dini nabobokkan dengan berkat-berkat, dengan tanggapan, kalau aku kaya, kalau uangku banyak, aku pasti sukacita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Boleh jadi, saudara yang kasih, kalau kita dipenuhkan dengan itu semuanya, kita bisa jatuh, kita bisa hilang, kita bisa jauh daripada Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan tahu bagaimana memperlengkapi kita. Saudara yang kasih, kalau kita kembali ingat pelajaran kita beberapa minggu yang lalu, bahwa dalam konteks sejarah bangsa Israel sendiri, sekalipun mereka adalah budak yang menderita di Mesir, namun Tuhan tidak menuntun mereka secara langsung melalui tanah Kanaan yang subur, yang dikatakan berlimpah susu dan madu, yang kalau mereka peroleh tanpa perjuangan akan sangat menghancurkan iman mereka. Saudara yang kasih, lihatlah saudara yang kasih, bangsa Israel harus melalui perjuangan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan menuntun mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Mereka harus berjuang. Tuhan sudah sediakan berkat kita, kita juga harus berjuang. Amin, saudaraku. Saudara yang kekasih, manusia alamiah, natur manusia ini, saudaraku, memang kepengenlah itu hidup yang berkelimpahan, dalam kemakmuran, tidak mau proses yang menyangkal diri, tidak mau proses penderitaan. Saudara yang kekasih, itu natur manusia ini. Saudara yang kekasih, tanpa proses, saudara, penyangkalan diri, tanpa proses penderitaan dalam hidup kita, kita akan mudah meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu, jalani saja. Apa kesulitan kita hari ini? Apa marah dalam hidup kita hari ini? Apa yang pahit dalam hidup kita hari ini? Masalah pergumulan kita hari ini, ada marah dalam hidup kita, jalani saja dengan iman, fokus kepada Tuhan, percaya saja kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin itu satu ujian untuk kita meningkat berkat-berkat kita. Haleluya, saudaraku. Nah, saudara yang kekasih, dalam Alkitab dapat kita lihat prinsip Tuhan selalu sama. Tuhan izinkan kesulitan terjadi. Alkitab memberikan banyak contoh. Dalam Alkitab ini ada banyak contoh di mana banyak kesulitan yang dihadapi hamba-hamba Tuhan. Amin. Banyak penderitaan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak yang tidak, saudaraku, sesuai dengan jalan-jalan mereka, atau tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Tapi Tuhan tetap setia. Amin. Dan yang tetap percaya kepada Tuhan akan mendapat janji Tuhan itu akan digenapi bagi anak-anak Tuhan yang terus percaya. Abraham diuji imannya untuk mendapatkan anak. Saudara yang kasih, sudah berapa tahun saudaraku? 100 tahun umur Abraham. Lihatlah, begitu lamanya ujian iman itu. Amin. Haleluya. Yusuf dicoba imannya sampai dia dijual menjadi budak sebelum menjadi raja. Saudara yang kasih, lihatlah ujian iman kepada Yusuf ini. Musa juga dicoba, saudara yang kasih, oleh Tuhan. Dididik oleh Tuhan, saudaraku yang kekasih, dan harus menjadi penggembala di Midian selama 40 tahun. 40 tahun jadi gembala. Dari kedudukan anak raja yang sangat bergengsi di kerajaan Firaun, harus berganti karir, saudaraku, yaitu sebagai gembala akibat kesalahan Musa sendiri sewaktu membunuh orang Mesir. Saudara yang kasih, maksud Tuhan kepada Musa, saudara yang kasih, tidak pernah tidak jadi. Walaupun Musa jadi gembala, itu dia maksudnya untuk diperlengkapi, untuk menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan, maka kita harus rela dipersiapkan, dididik, dibina oleh Tuhan, saudara yang kasih, diuji oleh Tuhan. Boleh jadi kesusahan dan kesulitan itu adalah ujian bagi kita untuk naik kelas. Amin. Nah, saudaraku, Daud, Ayub, dan semua murid Kristus, jalannya tidak mudah. Semuanya jalan yang penuh dengan kesulitan. Musa bukan berhadapan dengan sebuah bangsa yang sedang beriman, namun dia berhadapan dengan sebuah bangsa yang sedang marah, mempersalahkan dia untuk persoalan air yang pahit yang mereka minum. Saudara yang kasih, bukan menghadapi sebuah bangsa yang beriman, namun sebuah bangsa yang marah karena air yang pahit yang mereka terima. Menanggapi omelan bangsa itu, saudaraku, sungut-sungut mereka, Musa mengasingkan diri dari mereka dan berseru-seru berdoa kepada Tuhan. Disinilah seharusnya menjadi letak kekuatan kita. Amin. Amin. Kita mengasingkan diri, berseru dan berdoa. Apa, saudaraku? Mengasingkan diri, berseru dan berdoa. Haleluya. Masuk ke kamar, lipat tangan, tutup mata, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, saat berhadapan dengan suatu masalah, seharusnya pribadi yang sangat tepat pertama kali kita datang bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Beriman artinya bersandar kepada pimpinan Tuhan meskipun berada dalam kesulitan. Jika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita diperbolehkan untuk bersungut-sungut. Amin. Saudara yang kasih, bukan berarti kita diperbolehkan untuk, saudara yang kekasih, menyalahkan Tuhan, sebab justru disitulah letak di mana iman kita diuji. Apakah memilih untuk datang kepada Tuhan atau tidak? Musa percaya kepada Tuhan, dia menunjukkan imannya dengan berseru kepada Tuhan. Meski yang lain memandang air di mara dengan omelan, tetapi Musa memandang ke atas dengan sebuah harapan. Dalam doa kita memandang satu harapan, bukan sesuatu yang pahit dalam hidup ini yang kita terima. Ada satu harapan, ada satu janji Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Haleluya. Kalau kita berdoa, kalau kita bersungut-sungut, gak datang harapan itu. Kalau kita menyangkal Tuhan, mandele, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, saudaraku, tidak datang janji Tuhan itu. Sudah dekat, semakin sulit berarti semakin dekat.
Coba katakan, semakin sulit hidup saya, Semakin sulit semakin dekat janji Tuhan. semakin dekat janji Tuhan. Haleluya. Pemazmur berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pemazmur mampu menikmati kebaikan Tuhan di dalam perjalanan imannya, sehingga ada kesimpulan yang luar biasa tentang Tuhan yang ia percayai. Biarlah kita juga demikian. Iman yang sejati memang harus murni, dan kemurnian itu harus diuji. Ujian dari iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan ketaatan. Ketaatan itulah yang menghasilkan berkat. Amin. Bagaimana orang yang beriman itu bersandar kepada Tuhan? Haleluya, saudaraku. Bersandar kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam ujian iman, sehingga kita bisa bertekun. Kalau kita bertekun, kita taat. Kalau kita taat, maka berkat datang. Sedikit aminnya. Haleluya. Nah, saudaraku, apalagi yang kita pelajari dari bangsa Israel di Mara ini? Saudara yang kasih, yang jelas, berkat setelah menghasilkan melewati pencobaan, air yang pahit itu menjadi manis. Gak ada aminnya. Dari gelap akan terbit terang. Badai pasti akan berlalu. Itulah pelajaran yang kita dapat dari pelajaran di Mara. Karena di Mara tidak selamanya air itu menjadi pahit. Amin. Tidak selamanya dalam hidup kita kehidupan yang pahit itu berjalan terus menerus. Tidak selamanya pahit, akan datang manis. Amin. Haleluya. Tuhan menggunakan kesempatan pahit itu diberikan, saudaraku, untuk memberikan janji kepada bangsa Israel, bahwa kalau mereka patuh, mereka akan dijaga terhadap segala sakit penyakit yang telah menimpa bangsa Mesir. Saudara yang kasih, saya ulangi, Tuhan menggunakan kesempatan pahit itu untuk memberikan janji kepada bangsa Israel, bahwa kalau mereka patuh, mereka akan dijaga terhadap segala sakit penyakit yang telah menimpa orang Mesir. Amin. Itulah yang menimpa orang Mesir tidak jadi kepada bangsa Israel. Tuhan akan menjagainya. Amin, saudaraku. Kalau kita taat dan patuh, Tuhan akan menjaga kita, sehingga penyakit kepada orang dunia ini, tulah kepada orang dunia ini, sampar kepada orang dunia ini, wabah kepada orang dunia ini, COVID bagi orang dunia ini tidak mengenai anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, mari belajar kita taat, belajar kita patuh kepada Tuhan, belajar kita percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Mungkin sesuatu kesulitan, kita harus menyangkal diri, kita harus menolak dosa, kita harus hidup benar. Saudaraku, percaya saja, teruskan saja perjuangan iman kita, maka Mara tidak tetap menjadi Mara. Hidup yang pahit tidak tetap menjadi pahit. Akan datang yang manis dalam hidup kita. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 6a. Sebab Allah berfirman, sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Haleluya. Dari gelap akan terbit terang. Saya ulangi, dari gelap akan terbit terang. Amin. Bukan hanya itu, malah kita akan dibawa Tuhan berada di Elim. Saudara yang kasih, sesudah Mara orang Israel pergi ke Elim, di mana terdapat 12 sumber air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, ketika di Mara, air yang pahit itu tidak tetap menjadi pahit. Tuhan berkata,
lemparkan kayu ke dalam air itu Musa. Lalu Musa melemparkan kayu ke dalam air itu. Air itu menjadi manis. Gak sabar lagi bangsa Israel ini. Padahal saudara yang kekasih, sudah dekat Elim. Amin. Apakah Elim itu? Saudara yang kekasih, Elim itu saudaraku, di mana ada 12 sumber mata air. Amin. Dan 70 pohon korma. 12 kilometer lagi kira-kira dari sini ke padang bulan. 12 kilometer. Sudah dekat. Amin. Tapi mereka menjumpai mara. Air yang pahit yang tidak bisa diminum. Saudara yang kasih, mereka bersungguh-sungguh, mereka marah. Sudah dekat di Elim, sedikit lagi. Enggak pun air itu berubah menjadi manis. Sabar 1-2 jam lagi sampai ke Elim. Saudaraku, 12 sumber mata air sudah menunggu mereka. 70 pohon korma, saudaraku, sudah menunggu mereka. Satu berkat yang luar biasa, cukup bagi mereka, bahkan berlimpah-limpah. Amin, saudaraku. Jangan terlalu memaksa. Ini kan terlalu memaksa. Musa, pahit Musa, haus kami, mati kami nanti. Begitulah kira-kira. Entah di mananya Kanaan itu, entah di mananya Elim itu. Kami mau hari ini Musa, buatlah air ini, bisa kami minum. Begitulah kira-kira. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa, lemparkan kayu ke dalam air itu. Maka air itu berubah menjadi manis. Mereka bisa minum. Amin. Tetap baik Tuhan itu. Kadang-kadang kita tuntut dia, kita paksa dia. Betul saudaraku? Kita paksa kadang-kadang Tuhan itu. Tuhan tidak mau, harus jadi Tuhan. Oh, kehidupan yang pahit ini harus menjadi manis. Saudaraku, kadang-kadang memang Tuhan baik, Tuhan berikan juga. Tapi alangkah baiknya kalau kita lulus dalam ujian. Amin. Kita laluilah mara ini sampai kita ke Elim dengan bersuka cita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih, simbol-simbol dan angka yang ada di dalam Alkitab bukan kebetulan, melainkan adanya nubuatan Kristus di dalamnya. Bukan semua cerita di dalam Perjanjian Lama menuju kepada satu titik. Bukankah semuanya, maksud saya, bukankah semuanya apa yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini menunjuk kepada Yesus? Bayang-bayang akan kedatangan Yesus, saudara yang kekasih. Di dalam Perjanjian Lama ini, jauh sebelum Yesus datang, sudah ada nubuatan, bayang-bayangnya, saudara, diberikan Tuhan dalam Perjanjian Lama ini. Amin. Haleluya. Semuanya Perjanjian Lama itu menuju kepada satu titik, satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Yesus Kristus bukan hanya ada dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Lama, bahkan dialah awal, dialah yang akhir, saudara yang kasih. Bukan hanya di dalam Perjanjian Baru Yesus itu ada, melainkan sebelum jauh daripada Perjanjian Lama ini ada pun, dia sudah ada. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, dalam Perjanjian Baru yaitu ada 12 murid Yesus yang diutus. Kemudian Tuhan Yesus menunjuk 70 murid. Dalam Perjanjian Lama ada 12 suku Israel, ada 70 tua-tua. Apa maksudnya ini, saudaraku? Itu menunjuk kepada dalam Perjanjian Baru. Amin. Tidak secara kebetulan angka-angka ini, saudaraku. Semuanya punya arti. Semuanya punya maksud. Haleluya. Para ahli berpendapat bahwa kayu yang dilemparkan
Musa yang membuat air yang pahit itu menjadi manis adalah simbol daripada kayu salib. Tidak ada saudara yang kasih pohon sebenarnya di padang gurun itu. Saudara yang kasih, atau tidak ada ahli kimia yang bisa merubah air di Mara itu menjadi manis. Tidak ada. Mungkin itu satu batang kayu, saudara yang Tuhan berikan sebagai satu lambang nubuatan, bayang-bayang salib Yesus dalam perjanjian baru. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, semuanya tidak kebetulan. Semuanya simbol-simbol itu, saudaraku, angka-angka itu, saudaraku, huruf-huruf itu memiliki arti nubuatan kepada perjanjian baru. Haleluya. Yohanes 7:38 mengatakan, barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dalam dirinya ada sumber kehidupan. Dalam diri kita ada sumber kehidupan. Mengapa? Karena ada Yesus, mata air itu di dalam diri kita. Yohanes 4:14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus memancar kehidupan. Amin. Terus kita memberkati orang. Terus kita melayani orang. Kehidupan Tuhan yang kita alirkan. Maka orang yang menerimanya juga mendapat kehidupan daripada Tuhan. Haleluya. Menjadi sumber mata air kepada orang lain. Kayu salib adalah kayu yang memancarkan kehidupan, seperti air yang adalah sumber kehidupan. Apa yang dilakukan Musa adalah murni mujizat dari Tuhan. Bukan ada kayu di padang gurun yang mengandung bahan kimia. Tidak ada, saudara yang kasih. Orang Israel yang haus menemukan satu sumber air untuk setiap suku, dan cukup pohon korma sehingga semua orang dapat merasakan buah itu. Amin. Setelah sampai mereka di Elim, mereka, saudara yang kasih, mendapat sukacita yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudaraku, itu artinya bahwa di Mara ataupun pengalaman pahit yang kita alami pasti akan ada berkatnya. Coba katakan, pengalaman pahit hidup saya pasti ada berkatnya. Kehidupan pahit saya hari ini pasti ada berkatnya. Haleluya. Dan di balik itu Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Saat kita ada masalah, kita sedang diajak Tuhan dalam berpetualang dan bergantung kepadanya secara penuh. Saudara yang kasih, Mara bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Saudara yang kasih, karena di depan perjalanan kita masih ada Elim, tempat yang tepat mendatangkan berkat bila kita menanggapinya dengan hati yang taat. Bila kita berada di Mara, jangan cepat-cepat mengeluh, karena di Mara pun Tuhan dapat menjadikannya manis. Amin, saudaraku. Jangan cepat-cepat mengeluh, saudara yang kasih. Jangan cepat-cepat mundur. Jangan cepat-cepat meninggalkan jalan Tuhan. Kalaupun di Mara hari ini, Tuhan bisa menjadikannya manis. Sebelum pun masuk ke Elim, Tuhan masih berikan kemurahan kepada kita, segala kebaikan-kebaikannya kepada kita. Namun bila kita sudah masuk ke Elim, maka haruslah selalu ingat bahwa Tuhanlah sang sumber berkat bagi kita umatnya. Amin. Sudah sampai di Elim, janji Tuhan digenapi. Berkat Tuhan diberikan sepenuhnya kepada kita. Jangan menjadi sombong, jangan menjadi tinggi hati. Amin. Kiranya bentukan yang sudah kita lalui, saudaraku, kita diberikan Tuhan berkat yang besar, tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita, saudara, tinggi hati,
melainkan kita menjadi orang yang semakin rendah hati, semakin suka melayani Tuhan, semakin suka kita beribadah, semakin suka kita memuji Tuhan. Elim, sudah dekat Elim itu. Mungkin kita dimarah hari ini. 12 kilometer lagi Elim, saudaraku. Sudah dekat janji Tuhan. Sabarlah. Haleluya. Sudah dekat janji Tuhan kepada anak-anak saudara, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang berhasil. Amin. Sudah dekat pertobatan keluarga kita, sudah dekat pertobatan suami istri kita, sudah dekat pertobatan anak-anak kita, sudah dekat. Amin. Saudaraku yang kekasih, jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan, jangan malas beribadah, jangan malas berdoa, jangan berkata gak ada gunanya beribadah, toh juga hidupku begini. Jangan, sudah dekat Elim. Amin, saudaraku. Sudah dekat janji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih, bagi yang belum ketemu pasangan hidupnya, sudah dekat pasangan hidupnya, tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang belum punya anak rohani maupun anak badani, jangan bersungut-sungut, sudah dekat janji Tuhan. Yang masih mengontrak, jangan bersungut-sungut, sudah dekat Elim itu. Haleluya. Yang belum bekerja, jangan stres. Mungkin masih dimarah, hidup yang pahit dalam hidup kita. Sabar sedikit lagi, ada Elim pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan. Ada AC-nya, gajinya besar. Haleluya. Saudaraku, sabar. Nah, jadi saudara yang kasih, sesungguhnya rancangan Tuhan bagi umat yang dikasihinya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudaraku, jangan sekali-sekali kita marah. Sama seperti bangsa Israel marah. Gak ada daging marah, gak ada minum marah. Saudara yang kasih, gak ada bawang bre marah, gak ada semangka marah. Hidup yang sulit, panas, terik, marah. Mungkin 3 hari mereka ini gak minum air. Saudaraku, andai kata pun mereka tidak minum, sanggup pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Tidak kurang mujizat. Mungkin di luar nalar mereka, tapi demikian kerasnya lah Tuhan mendidik mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak menyangkal Tuhan ketika berkat besar itu datang. Amin. Bayangkanlah laut terbelah, saudara, mereka jalan di tempat kering. Itu saja cukup membuat mereka percaya apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Satu mujizat saja pernah kita alami, biarlah itu menjadi satu tanda cukup bagi kita percaya kepada Tuhan dan tidak pernah kita membimbangkannya. Amin, saudaraku. Sebagaimana ia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan, yang berlimpah susu dan madu, sekalipun sepanjang perjalanan bangsa Israel harus mengalami didikan Tuhan dan melewati pengalaman-pengalaman buruk di padang gurun, tidaklah berarti Tuhan gagal dan lalai akan rancangan dan janjinya kepada mereka. Ingat ini. Amin. Tidaklah gagal. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lupa. Amin. Mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami bangsa Israel. Hal-hal yang begitu pahit dan buruk menimpa kita. Kita mengalami itu bukan tanpa alasan. Tuhan izinkan. Apa, saudaraku? Tuhan izinkan. Tuhan biarkan. Kejam gak Tuhan itu? Gak kejam. Amin. Saya katakan,
tidak kejam, karena sebanding setimpal dengan berkat yang Dia sediakan bagi kita. Jadi jangan marah kepadanya. Gak ada amennya. Haleluya. Tuhan izinkan sesuatu yang pahit terjadi, kita rasakan, saudara yang terkasih. Ya, Tuhan izinkan, didikan, bentukan, saudara, ujian dalam hidup kita, biarlah kita lulus melaluinya. Karena di balik itu ada sesuatu yang indah, ada sesuatu berkat janji Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Haleluya. Seberat apapun masalah yang sekarang kita hadapi, tetaplah bertekun, nanti kala Tuhan dengan sabar. Tidak terlalu sukar bagi Tuhan untuk mengubah yang pahit itu menjadi manis. Gampang, masalahnya kita harus dibentuk dulu. Amin, saudaraku. Kalau kita mendidik anak, ajari dia kerja. Kalau kita didik dia, apa yang dia minta kita kasih. Apa yang dia minta kita kasih. Apa yang dia minta kita kasih tanpa dia kerja keras, tanpa dia mengalami didikan dan bentukan, maka saudaraku, saya tidak yakin anak itu akan mandiri nantinya. Dia akan selalu bergantung kepada kita. Amin. Tapi kalau kita ajari dia, kita didik dia bekerja, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, bukan berarti saudaraku kita kejam kepada anak itu. Kita suruh dia belajar, kita suruh dia les, kita suruh dia, saudara, yang kasih disiplin. Bukan berarti kita adalah orang tua yang kejam, melainkan kita mendidik dia untuk satu berkat yang layak kepadanya. Amin. Haleluya. Begitulah bangsa Israel. Tuhan mendidik bangsa Israel, saudara yang kasih, dengan sangat luar biasa. Saya pun kadang-kadang, sepertinya kalau saya di pihak bangsa Israel, mungkin aku pun gak sanggup. Tetapi mari kita belajar. Ini dituliskan supaya kita mempelajarinya dan kita bisa memahaminya, saudara yang kasih, supaya kita diberikan Tuhan kesanggupan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, mungkin mungkin marah hari ini kita dapat, kita alami, kita terima, tapi sudah dekat elim berkat Tuhan yang besar. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saudara yang kasih, elit marah yang kita alami sekarang ini, mungkin masih ada jawaban Tuhan belum nyampai kepada saudara. Sabar. Dimarah pun Tuhan memberikan mujizat. Dimarah pun Tuhan memberikan kasih karunia. Saudaraku, Dia baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, berkat-berkat kita, saudara yang kasih, sedang dalam perjalanan menanti kita. Sabar, tetap beriman, fokus seperti yang kita dengarkan hari ini. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada berkatnya. Maka Tuhan mengerjakan dimarah, air yang pahit bisa diubah Tuhan menjadi manis.